Amaran penting, di Malaysia tidak ada yang namanya perkantoran. Jadi kalau kamu datang ke Malaysia dan kamu nyari kantor, ya sampai Hari Raya Kuda juga kamu nggak akan nemuin yang namanya perkantoran. Kenapa? Karena di Malaysia perkantoran disebut sebagai pejabat. Jadi pejabat di bahasa Melayu Malaysia, sedangkan kantor di bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Indonesia pejabat artinya orangnya, orang yang mempunyai tugas penting seperti pejabat pemerintahan ataupun pejabat negara gitu ya. Nah, kalau di Malaysia pejabat itu adalah tempatnya ataupun kantor. Nah, sebelum itu jadi amaran tadi apa sih? Amaran artinya peringatan penting. Nah, ternyata kamu tuh nggak harus ke kantor umumnya, kamu cuman harus ke kantor cabang. Di bahasa Indonesia kita bilangnya kantor cabang. Kalau di Malaysia kita menyebutkannya dengan pejabat cawangan. So, pejabat cawangan, kantor cabang. Nah, kalau kamu udah sampai di kantornya ataupun di pejabatnya, kamu harus ngantri. Ngantri itu adalah di dalam bahasa Indonesia ngantri, antri ataupun antre. Itu bahasa bakunya di bahasa Indonesia. Kalau di Malaysia, di bahasa Melayu kamu menyebutkannya dengan beratur. Jadi kamu harus beratur. Beratur untuk mendapatkan, kalau di dalam bahasa Indonesia kita bilangnya formulir. Kalau di dalam bahasa Melayu Malaysia kita menyebutkannya dengan borang. Formulir borang. Nah, jadi siapa sih orang yang bekerja di perkantoran ataupun pejabat? Kalau di Malaysia kita menyebutkannya dengan pegawai ataupun biasa sering terdengar sebagai kaki tangan. Jadi kalau di Indonesia pegawai. So, pegawai atau kaki tangan di Malaysia, pegawai di Indonesia. Nah, kalau menyebutkan pegawai yang bekerja di kantor pemerintahan, kita menyebutkannya di Indonesia pegawai pemerintahan. Kalau di Malaysia kita menyebutkannya dengan pegawai kerajaan. Karena mereka sistemnya kerajaan. Jadi pegawai kerajaan ataupun pegawai pemerintahan. Nah, saat kamu mengisi borang ataupun formulir, kalau kamu tidak mengerti kalimatnya, kalau kita menyebutkannya kalimat ataupun kata, kalau di Malaysia mereka menyebutkannya dengan ayat. Jadi ayat ini maksudnya apa ya? Begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang isi formulir, di dalam formulir untuk menyebutkan jenis kelamin, kalau kita di Indonesia dibilang jenis kelamin, kalau di Malaysia jantina. Jadi jenis kelamin pria atau wanita, jantina lelaki atau wanita. Terus kalau kita udah masukin alamat, of course kita akan masukin kode pos di dalam bahasa Indonesia dan di bahasa Melayu postcode. So, postcode bahasa Melayu, kode pos bahasa Indonesia. Nah, satu lagi kalau di formulir kita, kalau di Malaysia itu ada satu kolom untuk menyebutkan kerakyatan. Artinya di dalam bahasa Indonesia kewarganegaraan. So, kerakyatan di bahasa Melayu Malaysia dan kewarganegaraan di bahasa Indonesia. Formulir yang ada di Malaysia, selain kerakyatan mereka juga ada bangsa. Jadi ada bangsa India, bangsa Cina, dan bangsa Melayu. Kalau di Indonesia kita tidak mempunyai bangsa, hanya kewarganegaraan. That's it. So, itu adalah perbedaannya. This is only for your info. Look for more.